Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, di sini aku mau jelasin karena banyak banget pertanyaan di berapa akun sosmed aku yang nggak dijawab, sama banyak banget yang nge-DM kayak gitu deh. Bentar. Karena banyak banget yang pertanyaan yang nggak aku jawab di komen, nanyain tentang Om Joko sama nanyain tentang Mainun. Di sini aku mau jawab pertama-tama. Banyak banget yang nanya Om Joko itu siapa. Om Joko itu adik ipar aku, guys. Jadi banyak banget yang ngira di situ anak aku. Bukan, guys. Jadi Om Joko itu Udung Risma. Mana sih Udung Risma? Nah, jadi Om Joko itu Astagfirullahaladzim. Om Joko itu adik suami yang paling bungsu. Terus ada juga yang berapa pertanyaan, kenapa Om Joko tinggal sama aku sama suami? Ya nggak tahu, emang Om Jokonya mau tinggal di sini. Udah kurang lebih dari 3 tahun ya dek ya, Om Joko tinggal di sini. Pas aku udah nikah langsung Om Joko tinggal di sini, di rumah ini. Emang di rumah suami awalnya. Sebelum nikah emang rumah ini udah ada, jadi Om Joko tahu kalau ini rumah suami, jadi dia emang mau tinggal di sini, guys. Terus ada berapa pertanyaan juga yang nggak sempat aku jawab, nanya orang tua Om Joko itu. Alhamdulillah orang tua Om Joko, mertua aku masih sehat, guys. Masih sehat, masih bugar. Ya umurnya udah lumayan sih, udah 60 atau 60-an ke atas kayak gitu. Cuman alhamdulillah masih sehat. Cuman nggak tinggal satu rumah sama kita. Jadi kita beda rumah sama orang tua Om Joko kayak gitu. Jadi di rumah ini tinggal aku sama suami, berdua sama Om Joko. Jadi bertiga, guys. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan, kenapa Om Joko itu kenapa Om Joko itu bisa gendut kayak gitu. Ya emang biasa mayoritas kalau anak Down syndrome, enggak semua sih, anak Down syndrome itu memang kayak mudah berisi kayak gitu badannya, karena makannya juga dia nggak bisa kontrol kalau kita nggak ngontrol. Jadi kalau misalnya aku nggak ada atau nggak ada orang di rumah, kan Om Jokonya makannya nggak dikontrol, makanya dia itu nggak tahu porsinya seberapa, nggak tahu ya makan aja kayak gitu. Sama kalau di luar Om Jokonya kan aktif di luar, jadi setiap sore hampir setiap hari Om Joko itu pergi main, guys. Setelah maghrib baru dijemput sama suami atau sama abangnya yang lain kalau suami nggak, sama kakaknya kalau suami nggak sempat. Jadi pergi mainnya itu sekitar jam 4, jam 5. Nanti jemputnya ya harus matahari itu harus gelap, kalau kayak habis maghrib gitu. Karena kalau masih kayak kelihatan terang, hari masih kelihatan terang, Joko masih dijemput nanti pergi main lagi kayak gitu. Jadi setiap hari kayak gitu aja. Terus ada juga pertanyaan, Om Joko itu kenapa Om Joko itu Down syndrome. Jadi Om Joko itu adalah anak berkebutuhan khusus yang jenis Down syndrome. Coklat kayaknya di depan dek, kayaknya di ruang tamu dek, kue coklat. Jangan digituin tempat tidurnya, nanti papa marah. Ambillah kue coklatnya di ruang tamu. Oke, guys. Mama. Iya sama mama. Maaf guys, ada gangguan. Apa tadi sampai mana ya? Lupa. Jadi Om Joko itu jenis Down syndrome, anak berkebutuhan khusus yang ini jenis Down syndrome. Om Joko pernah sekolah sampai SMP aja, karena ada guru favoritnya yang keluar dari sekolah tersebut atau pindah tugas. Jadi Om Jokonya juga pindah tugas, juga berhenti, nggak mau lagi karena nggak guru favoritnya. Sama ada pertanyaan juga, kalau Om Joko marah itu nenanginnya gimana? Kalau menurut pengalaman aku yang baru,
baru 3 tahunan ya. Kalau Om Joko marah diikutin aja halunya guys, nggak usah dilawan-lawan kayak gitu, diikutin aja halunya. Cuman yang modal utamanya harus sabar, jadi kita nggak boleh kepancing emosi kayak gitu, karena anak kayak gitu kalau sudah marah suaranya tinggi, terus semua yang di benaknya dikeluarin, tapi nggak nyambung gitu sih. Ya udah. Dek, stop, mama mau buat video. Terus banyak banget yang minta tips gimana cara menanganin kalau Om Joko lagi marah guys. Mohon maaf, aku nggak bisa ngasih tipsnya karena aku bukan pakarnya. Jadi aku itu bukan lulusan dari PLB, aku cuman dari SPD guys, jadi aku bukan pakarnya, nanti takut informasi salah ya malpraktek kayak gitu. Cuman pengalaman aku aja yang ngurusin Om Joko sama kebetulan aku juga ngajar di SLB ya kayak gitu. Misalnya ada salah satu anak tunagrahita atau Down syndrome yang ngamuk, jadi kita harus ikutin aja guys maunya apa, tenangin sama. Jadi kayak gimana ya, kayak kita harus membuat mereka itu merasa nyaman, merasa aman, merasa dirinya itu diterima ya kayak gitu. Jangan kayak kita kalau misalnya orang normal marah kita kayak menyadarkannya itu kamu salah, itu nggak bisa. Nanti kalau udah reda baru deh kita kasih pengertian ya, kalau ngerti ya, kalau enggak ya ulang-ulangin terus kayak gitu. Maimun. Terus banyak banget yang bilang, kakak sabar banget, sabar ngadapin Om Joko. Sebenarnya aku nggak sesabar itu sih awalnya. Aku pertama-tama aku tinggal sama Joko itu kadang emosi juga kalau misalnya Om Jokonya ngeyel atau mohon maaf kayak pup kayak gitu dari kamar sampai ke WC. Aku juga kadang marah kayak gitu kan, ini Om Joko udah besar kenapa kayak ini. Itu awal-awal ya, tapi lama-lama aku tuh belajar dari abangnya Joko, belajar dari suami aku. Dia itu nggak pernah marahin Joko, maksudnya kalau Joko salah atau Joko lagi ngeyel atau lagi manja, itu suami aku sabar. Dia nggak pernah meninggikan suara sama Joko. Dia ikutin kalau capek, kalau Joko ngajak keluar. Karena kebiasaan Joko kan kalau malam-malam harus makan, harus cari makan di luar. Kalaupun capek suami aku pulang catering atau apa, dia tetap ngantar Om Joko. Kalau misalnya Om Joko belum diantar sama abangnya lain, kadang juga diantar sama abang yang keduanya tuh Mas Herman, terus sama kakaknya yang kakak Joko di atas Joko itu Wati namanya. Pokoknya ya gantian deh. Cuman seringnya Om Joko itu lebih maunya sama suami aku karena mereka kayak gitu berdua itu. Mukanya ciri-cirinya aja kayak mirip. Oke. Udah gitu aja. Jadi aku belajar sabar dari suami aku yang ngadapin Jokonya luar biasa banget. Misalnya pokoknya dia nggak pernah ninggiin suara sama Joko. Kalau pergi kayak pulang kampung kayak gitu, di kampung aku dia pasti khawatir mau pulang cepat bimbang sama Joko. Padahal di sini Joko ada bapaknya yang nemanin, ada mertua aku yang nemanin, terus ada saudara-saudaranya lain. Cuman dia pasti khawatir dengan Joko kayak gitu. Habis itu apa sih? Oke guys. Kakak itu. Iya. Kakak itu. Apa sih Maimun? Kakak satu. Oh, Dedek mau minta itu, kasih abang satu, kakak satu kayak gitu. Oh. Ada kakak abang jauh. Udah. Nah, kasihlah. Abang Kasih abang jauh. Oke. Nah, kasihlah, mama tunggu sini. Mama tunggu sini. Papa tunggu situ. Papa capek tuh baru balik belanja. Ya.
Jauh abang. Oke, terus banyak juga pertanyaan tentang Maimun. Maimun itu siapa? Maimun itu adalah Maimunah, namanya Rismawati. Ayah bundanya ada. Kenapa Maimun suka nanggak di rumah? Ya karena di rumah ini nggak ada anak kecil, jadi aku sama suami memang suka anak kecil kayak gitu. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan, apakah masih kerabat sama Maimun? Ya, suami aku tuh masih saudaraan sama bundanya Maimun, guys. Kayak gitu. Sama apa namanya? Ntar guys, ada tamu guys. Oke guys, sampai di sini dulu informasi tentang Joko dan Maimun, karena aku lagi ada kerjaan guys. Nanti kita sambung lagi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan komen di bawah ini, nanti aku jawab kalau misalnya aku bisa jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum.